Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 3 Januari 2022 dengan episode Tahun Baru Harapan Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market PMI Manufacturing yang tidak berubah di 59,2. Kemudian ada dari US Market PMI Composite yang tidak berubah di 58,7. Kemudian ada dari US Market PMI Service yang tidak berubah di 58,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Atlas Resources Tbk atau ARI yang ingin naikkan produksi batubara di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk atau SMKL yang optimistis penjualan tahun ini bisa naik 26% dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Mayora Indah Tbk atau Mayor yang menyiapkan belanja modal atau capek sekitar 1 triliun rupiah di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, IHSG bergerak melemah 19 poin atau minus 0,29% menjadi 6.581. Sektor industrials, energi, transportation, finance, consumer non-cyclicals, properti, infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 305 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari tahun harapan. Selamat tahun baru semuanya, semoga tahun ini jauh menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2021 yang lalu. Harapan akan berakhirnya pandemi, harapan akan pemulihan ekonomi yang lebih baik, namun yang terpenting adalah berkelanjutan. Pasalnya kalau pemulihan ekonomi tidak berlanjut, maka situasi dan kondisi akan kembali seperti dulu kala. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Lantas bagaimana situasi dan kondisi pada tahun 2022 nanti? Harapannya tentu saja kehadiran teks amnesti dan omnibus law menjadi kunci pemulihan ekonomi pada tahun depan. Lantas bagaimana dengan resikonya? Variabelnya tentu cukup banyak, mulai dari varian Omicron yang tidak kunjung usai hingga kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang mulai mengalami kenaikan pada tahun ini dari 2 kali hingga 4 kali. OPEC dan sekutunya diproyeksikan akan kembali mendorong kenaikan produksi pada pertemuan minggu depan, di mana mereka meyakini bahwa pemulihan ekonomi global akan mendorong permintaan minyak. Aliansi dari 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia kemungkinan akan melanjutkan kenaikan bulanan sebesar 400.000 barel per hari yang dimana sebelumnya sempat terhenti. OPEC dan mitranya melihat bahwa permintaan global akan terus pulih tahun ini, hanya saja akan sedikit lebih kalem karena adanya Omicron. Apalagi seperti yang kita ketahui, pemulihan di wilayah Asia terlihat mendukung hal tersebut sehingga persediaan minyak mentah berkurang dan mendorong harga minyak mengalami kenaikan hingga $80 per barel. Secara konsensus, banyak yang memperkirakan bahwa kenaikan produksi diperkirakan akan disetujui karena mobilitas di wilayah Asia terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Menambahkan produksi juga akan membuat risiko inflasi mengalami kenaikan, namun tentu akan mendorong harga energi menjadi lebih terkendali. Saat ini OPEC juga sudah membuat proyeksi bahwa minyak dunia akan kembali surplus, termasuk di dalamnya sudah memperkirakan dibukanya kembali cadangan minyak di Amerika. Kelebihan tersebut akan berkisar 2,6 juta barel per hari pada bulan Maret mendatang. Saat ini stok di negara maju sudah berada di 170 juta barel, di mana level tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2015 hingga 2019 lalu. Namun kenaikan 400.000 per barel pun diperkirakan tidak akan mencapai target karena produsen minyak dunia seperti Angola dan Nigeria juga akan terbatas karena terbatasnya investasi dan operasional yang terganggu. Saat ini Omicron telah menyebar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Kasus hariannya mengalami peningkatan, bahkan puncaknya bisa mencapai 1 juta per hari karena secara perhitungan pun sudah mencapai 600.000. Sisi positif yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa rawat inap dan jumlah kematian mengalami peningkatan tapi lambat. Efek buruknya adalah jumlah yang bertambah akan membuat paradigma masyarakat menjadi sesuatu yang sangat berbeda karena akan mulai muncul adanya penundaan konsumsi. Serangan dari Omicron telah mendorong peningkatan kasus Florida menuju 58.013 pada tanggal 29 Desember atau meningkat 2 kali lipat lebih banyak pada kasus sebelum Natal. Pada hari Kamis, sekitar 4.000 orang telah dirawat di rumah sakit karena COVID.
Tidak hanya itu saja, pembatalan penerbangan masuk dan keluar dari Amerika sudah mencapai 1.900 pada Minggu pagi, sehingga sudah lebih dari 6.500 penerbangan ditunda dan 2.700 penerbangan dibatalkan, dan terhitung sejak Natal hingga hari ini sudah ada 12.000 penerbangan yang dibatalkan. Tapi jangan cemas, hal tersebut bukan hanya dari Omikron namun juga dari keadaan cuaca yang tidak mendukung penerbangan tersebut dilakukan. Cermati, amati, awasi setiap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yuk kita perbanyak harapan dan kurangi kecemasan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Yuk Kita Bisa. Pergerakan IHSG sepanjang tahun 2021 ditutup tumbuh 10,08% secara year to date. Kenaikan tersebut diiringi dengan aksi beli investor asing sebesar senilai 29,68 triliun rupiah secara year to date. Pemulihan ekonomi di sepanjang tahun 2021 menjadi katalis utama penguatan tersebut, di mana pertumbuhan GDP terjaga di tren positif dan diikuti oleh surplus neraca perdagangan yang turut mampu menjaga stabilitas rupiah. Pemulihan dari ekonomi mendorong permintaan yang tinggi pada konsumsi energi dan minyak nabati yang tentunya mendorong kinerja ekspor terjaga pada tren positif di sepanjang tahun 2021. Pemerintah mencatatkan realisasi penjualan KUR sepanjang 2021 mencapai 278,71 triliun rupiah. Capaian tersebut setara dengan 97,79% dari target tahun 2021 yang sebesar 285 triliun rupiah. Realisasi KUR pada 2021 telah disalurkan kepada 7,35 juta debitur dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar 373,35 triliun rupiah. Dengan target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2021 yang ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai sebesar 6%. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan plafon KUR tahun 2022 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui penguatan pelaku UMKM sebagai pilar perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR super mikro sebesar 1%, KUR mikro turun 0,5% dan KUR PMI turun 0,5%. Adapun dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya UMKM, pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR mikro tanpa agunan, tambahan yang sebelumnya di atas 10 juta sampai dengan 50 juta rupiah menjadi di atas 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, dan perubahan KUR khusus atau klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi. Pemerintah juga menetapkan perubahan kebijakan KUR penempatan pekerja migran Indonesia, termasuk penyesuaian plafon KUR penempatan PMI dari maksimal 25 juta rupiah menjadi maksimal 100 juta rupiah, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19. Relaksasi kebijakan KUR yang dimaksud di atas terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR sampai dengan 31 Desember 2022, penundaan target sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR. Permintaan KUR menunjukkan peningkatan dari rata-rata per bulan sebesar 11,7 triliun rupiah pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 menjadi 16,5 triliun rupiah pada 2020 dan 23,7 triliun rupiah pada 2021. Tentu ini semua menjadi harapan di mana pertumbuhan kredit di tahun depan dapat lebih baik dibandingkan pada tahun ini. Terlebih saat ini inflasi menjadi hal yang dicermati oleh pemangku kepentingan guna menyesuaikan strategi yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditreningkan pada level 6.561 hingga 6.621. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PRDA, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari CSMR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mayor atau PT Mayora Indah Tbk yang menyiapkan belanja modal atau capex sekitar 1 triliun rupiah di tahun 2022. Kebutuhan dana capex tersebut diperuntukkan untuk membangun pabrik baru dan tentunya juga untuk maintenance. Dengan pembangunan pabrik baru tentunya ini akan menambahkan kapasitas produksi perusahaan sehingga ini kedepannya akan memberikan suatu benefit pada kinerja perusahaan.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 51%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1750 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Kemudian yang kedua ada dari DGIK atau PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk yang tahun depan menargetkan meraih pendapatan 1 triliun rupiah. Akselerasi dari proses pemulihan ekonomi nasional tahun depan tentunya menjadi suatu harapan bagi perusahaan. Hal ini mendorong optimis manajemen dalam mencapai kinerja pendapatan tahun depan. Membaiknya kondisi akibat pandemi corona membuat aktivitas kembali bergulir, sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 250 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.